Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Tri. Teman-teman, pekan ini Bunda Tri akan membacakan pilar keempat, ya. Kebersihan, kerapian, kesehatan, dan keamanan. Nah, tapi Bunda Tri pekan ini hanya akan membahas tentang kebersihan. Apa sih kebersihan itu? Yuk kita sama-sama pelajari ya, sama-sama kita ketahui ya. Sudah siap? Are you ready? Yes, I am ready ya. Sekarang kita ketok pintunya. Tak tak tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tara. Ya, kebersihan. Nah, konsep kebersihan, keeping clean ya, tetap bersih. Nah, saya memakai baju yang bersih. Tuh, anak yang bersih adalah ketika memakai baju, bajunya baju yang bersih ya. Nih, lihat, perhatikan gambar yang di atas tuh. Bajunya bagaimana teman-teman? Bersih, indah ya. Nah, coba perhatikan di bawah, gambar yang di bawah nih. Manakah gambar anak yang menunjukkan anak yang memakai baju yang bersih? Coba, gambar 1 atau gambar 2? Perhatikan. Gambar 1, Masya Allah bajunya bersih sekali. Coba gambar 2 tuh ada coret-coretannya, terus rambutnya juga acak-acakan ya. Nah, berarti anak yang menunjukkan memakai baju yang bersih mana? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1, checklist. Nah, selanjutnya anak yang bersih adalah saya menjaga kebersihan tubuh. Tuh teman-teman, jadi untuk menjaga kebersihan tubuh caranya bagaimana? Harus mandi. Ya, harus mandi nih. Mandi sehari berapa kali? 2 kali ya. Mandi sehari 2 kali ya, supaya badan kita bersih dan sehat ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang kemandirian. Mandinya harus mandi sendiri. Anak yang mandiri mandi sendiri. Anak yang cinta kebersihan mandinya sehari 2 kali. Nah, selanjutnya anak yang bersih adalah saya menggosok gigi 2 kali sehari. Tuh teman-teman, anak yang bersih adalah dia rajin menggosok gigi sehari minimal 2 kali. Nah, tapi kalau rajin nih di rumah, mau rajin setiap habis makan sikat gigi boleh ya. Jadi tapi minimal 2 kali saat pagi dan menjelang tidur. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tidur, sikat gigi dulu ya, biar tidak ada kuman-kumannya di dalam gigi yang akan menyebabkan adanya ulat-ulat yang membuat gigi kita berlubang ya. Jadi dijaga giginya, kebersihan giginya dijaga dengan menggosok gigi saat pagi hari dan menjelang tidur. Karena kalau misalnya gigi kita sudah rusak, maka akan sakit. Nah, terus teman-teman juga harus rajin loh merawat gigi dengan memeriksakan ke dokter setiap 6 bulan sekali ya. Oke, nih sekarang perhatikan. Nih tuh. Jadi kita menggosok giginya setiap pagi dan menjelang tidur. Kenapa sih menjelang tidur? Kenapa sih nggak pas mandi sore hari aja? Karena teman-teman biasanya kalau misalnya habis sore hari terus masih makan lagi, mau tidurnya masih makan permen, masih minum susu, wah nanti kuman-kumannya masih tertinggal di gigi. Makanya kita menggosok giginya sebelum tidur. Jadi kalau sebelum tidur kita sudah tidak makan lagi, tidak minum susu lagi, jadi giginya ketika tidur bisa dalam kondisi bersih. Nah, apa akibatnya teman-teman kalau misalnya teman-teman tidak menggosok gigi dengan rajin atau dengan teratur sehari 2 kali? Tadi seperti yang Bunda Tri bilang, gigi kita akan rusak, akan berlubang dan mengakibatkan sakit gigi ya. Jangan lupa ya, rajin memeriksakan gigi ke dokter 6 bulan sekali ya. Anak yang bersih, dia juga selalu memotong kuku dan menjaga kebersihannya. Jadi ingat teman-teman ya, memotong kuku di setiap hari Jumat. Jadi seminggu sekali kukunya dipotong supaya bersih ya dan rapi. Nih, I keep my nails cut and clean. Jadi setiap hari itu, setiap hari Jumat seminggu sekali. Nih perhatikan gambar di sini. Manakah gambar yang menunjukkan kuku yang terawat bersih, terawat kebersihannya? Gambar 1 atau gambar 2? Perhatikan. Lihat gambar 1, kukunya ada yang lebih dari jari-jarinya enggak? Enggak ya. Kalau gambar 2, tuh kukunya panjang-panjang, berarti
Mana anak yang bersih, yang menunjukkan kuku yang terawat kebersihannya? Gambar 1. Selanjutnya, anak yang bersih adalah saya mencuci tangan sebelum makan. Jadi sebelum makan teman-teman harus mencuci tangan, apalagi dengan kondisi kita saat ini yang sedang ada pandemi COVID-19. Jadi kita harus rajin mencuci tangan kita. Jadi tidak hanya sebelum makan. Kalau kita habis dari luar, habis berpergian, kita harus mencuci tangan kita dengan menggunakan sabun dan di air yang mengalir. Ya, nih contohnya nih. Tahapan mencuci tangan yang baik. Pertama, menyalakan keran ya teman-teman. Tuh, cuci tangan dengan air yang mengalir. Lalu menggunakan sabun. Gosokkan sabun ke seluruh permukaan tangan. Pastikan sela-sela jari, kuku, dan punggung tangan digosok dengan sabun. Cuci tangan dengan air sampai busa sabun bersih dan keringkan dengan lap yang bersih. Ya, teman-teman. Jadi nggak hanya kucurin doang di air mengalir air keran, terus udah dilap, enggak, tapi dengan urutan-urutan yang sudah Bunda Tri sampaikan tadi yang ada di gambar ini. Ya, teman-teman nanti bisa perhatikan atau nanti bisa diajarkan oleh mamah ya bagaimana mencuci tangan yang baik dan bersih. Nah, kita juga anak yang bersih harus memelihara kebersihan daun telinga. Jadi telinganya dibersihkan ya, karena lubang-lubang telinga kita ini juga suka ada kotorannya teman-teman. Tapi teman-teman tidak boleh membersihkannya sendiri ya. Tidak boleh menggunakannya dengan kapas sendiri. Jadi teman-teman minta tolong sama mamahnya atau minta tolong sama papa. Atau kalau mungkin ada kondisi yang lubang telinganya itu kecil, seperti anak Bunda Tri, dia lubang telinganya kecil. Jadi kalau misalnya mau dibersihin sendiri khawatir terluka, itu bisa ke dokter THT. Ya, jadi dibersihkan. Jadi tidak boleh sembarangan membersihkan sendiri, karena di sana itu di dalam telinga kita itu ada namanya gendang telinga teman-teman. Kalau gendang telinganya luka atau sakit, nah itu akan mengganggu pendengaran teman-teman. Jadi dibersihkannya dengan bantuan orang dewasa ya. Nah, tapi kalau daun-daun telinganya saat mandi teman-teman boleh bersihkan sendiri ya. Tapi hati-hati jangan sampai masuk air ke dalam telinga ya, karena itu akan menyebabkan telinga kita kotor ya. Nah teman-teman, anak yang bersih itu dia selain menjaga kebersihan diri, dia juga menjaga kebersihan di tempat umum. Nah, tempat umum itu apa saja teman-teman? Taman bermain, terus sekolah, terminal, stasiun. Nah itu semuanya adalah tempat umum yang banyak orang datang ke situ. Pasar, mall, itu juga tempat umum. Nah, teman-teman harus menjaga kebersihan tempat tersebut. Caranya bagaimana ya? Nih, perhatikan. Lihat nih. Di taman ini ada sebuah taman ya. Taman ini ada di taman bermain ini ada kursi, bangku ya, atau tempat duduk untuk orang biasanya bersantai melihat pemandangan di taman. Nah, teman-teman tahu ini namanya kursi atau tempat duduk ya, biasanya untuk apa? Untuk duduk, betul. Nah, tapi coba diperhatikan nih. Ada seorang anak, dia naik ke kursi tamannya. Dibuat berjalan sama dia, sama anak tersebut. Nah, terus karena ini di tempat umum, maka dia memakai sendal. Nah, sendalnya itu kotor ya, karena sendalnya dipakai di luar. Nah, habis dia naik ke atas kursi taman, dia turun, ada yang mau duduk ke kursi taman tersebut. Kita sudah capek nih jalan-jalan, kita duduk yuk di kursi taman. Ayo. Tapi kursi tamannya kan sudah habis diinjak oleh anak tersebut nih, anak yang satu nih. Nah, akhirnya anak yang dua ini duduk. Tapi karena tadi kursinya sudah dipakai berjalan dengan menggunakan sendal, kursinya kotor. Akhirnya anak yang duduk tersebut celananya menjadi kotor. Nah, berarti anak yang pertama ini dia sudah menjaga kebersihan di tempat umum belum? Belum ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ke fasilitas umum, teman-teman harus jaga kebersihannya. Misalnya teman-teman ke taman. Nah, ketika di taman ada kursi taman, nah kursi tamannya dipakai untuk duduk, tidak untuk
berdiri atau berjalan jalan di atas kursi tersebut. Dan jangan lupa ketika teman-teman di tempat umum, jaga kebersihannya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya, ya, supaya tamannya menjadi bersih, tempat umumnya menjadi bersih, ya teman-teman. Teman-teman pasti bisa, karena teman-teman anak yang bersih, anak yang cinta kebersihan pasti bisa menjaga kebersihan diri dan kebersihan di tempat umum. Anak yang bersih itu dia menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nih teman-teman, contohnya nih, lihat gambar di sini. Tuh, ada seorang anak, dia habis memakan makanan, bungkus makanannya dibuang ke tempat sampah. Nah, ini adalah anak yang cinta kebersihan, anak yang suka dengan kebersihan, anak yang bersih. Nah, tapi perhatikan gambar yang di bawah. Manakah anak yang membuang sampah pada tempatnya? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1. Nah, kalau gambar 2 nih makan permen bungkusnya dibuang sembarangan, ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman sedang berada di jalan, nah terus teman-teman misalnya beli makanan yang ada bungkusnya. Nah, misalnya teman-teman tidak menemukan nih ada tempat sampah di sekitar situ. Nah, teman-teman sampahnya boleh dikantongin dulu. Nah, atau ditaruh di tas dulu. Nanti ketika menemukan tempat sampah, langsung masukkan ke dalam tempat sampah. Jadi jangan dibuang sembarangan dengan alasan nggak ada tempat sampah di situ. Nah, tidak. Simpan sampah, ya. Simpan dulu sampahnya. Baru nanti kalau misalnya teman-teman ketemu dengan tempat sampah, boleh dibuang. Ya, bisa ya. Selanjutnya, anak yang bersih, saya tidak mencoret-coret dinding. Jadi tidak hanya kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Nah, itu lingkungan itu selain memang tadi tempat umum, ada juga loh teman-teman, itu misalnya tembok-tembok di taman atau tembok-tembok rumah tetangga kita, mungkin ada tuh yang suka mencoret-coret. Nah, itu sebaiknya tidak ya teman-teman, karena temboknya menjadi kotor. Nah, jadi kalau teman-teman mau menggambar, mau melukis, boleh di kertas atau di tempat yang memang sudah disediakan. Misalnya nih, ada loh di sebuah taman, atau mungkin di pinggir jalan gitu, teman-teman mungkin bisa lihat yang namanya mural, ya. Jadi tembok-tembok yang memang sengaja itu dilukis untuk menambah keindahan. Ingat ya, dilukis bukan dicoret-coret, ya. Jadi kalau teman-teman mau jadi pelukis, belajarnya menggambarnya di mana dulu? Di kertas dulu. Nanti kalau teman-teman sudah jago, udah pintar, sudah jadi pelukis yang hebat, nah nanti itu bisa ikut tuh. Nanti misalnya ada event untuk melukis di tembok atau mural seperti itu, ya. Tapi untuk saat ini teman-teman belajarnya dengan mencoret-coret kertas di atas kertas, ya, dengan tidak mencoret-coret dinding. Ya, karena dindingnya menjadi kotor. Lihat, perhatikan gambar di bawah. Manakah anak yang menggambar pada tempatnya? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1, ya, di atas kertas, tidak di tembok, ya. Jadi anak yang tidak mencoret-coret dinding adalah anak nomor 1. Nah, selanjutnya anak yang bersih, saya menjaga kebersihan kamar mandi. Tuh teman-teman, sehabis buang air besar atau buang air kecil, jangan lupa disiram klosetnya, ya. Tuh, dengan menggunakan air yang banyak, ya. Jadi dijaga kebersihannya. Supaya apa? Supaya toiletnya tidak bau, ya, supaya toiletnya bersih, ya. Supaya toiletnya bersih. Nah, coba lihat, perhatikan gambar di bawah. Manakah gambar yang menunjukkan toilet yang bersih? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1 ini lihat tuh, ada bunga-bunganya, berarti harum, ya. Nah, tapi gambar yang kedua tuh, lihat tuh, sudah penuh dengan coretan, terus yang habis keluar dari toiletnya tutup hidung, berarti bau, ya. Nah, berarti yang bersih mana teman-teman? Gambar 1 atau gambar 2 toilet yang bersih? Gambar 1. Tadi kita sudah lihat ya toilet yang menggunakan kloset jongkok. Nah, sekarang kita lihat nih, ternyata di toilet itu ada juga kloset duduk. Nah, gimana sih cara menggunakan kloset duduk tersebut? Nah, perhatikan. Buka penutup toilet, duduk dengan benar, ya. Duduk di toilet tersebut, di klosetnya. Nah, siram toilet dengan menekan tombol. Biasanya itu ada tuh di belakang
klosetnya ada tombolnya untuk menyiram air. Terus keringkan dudukan toilet dengan lap atau tisu jika basah, ya. Jadi ini cara yang benar untuk menggunakan kloset duduk. Jadi nggak nongkrong di atas nih ya teman-teman. Kalau misalnya mau nongkrong berarti di kloset yang jongkok, ya. Kalau kloset duduk, buang air kecil atau buang air besarnya sambil duduk. Bisa? Bisa. Oke. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Nah sekarang coba perhatikan gambar di sini. Manakah gambar lingkungan yang bersih? Gambar satu, gambar yang di atas atau gambar yang di bawah? Coba perhatikan gambar yang satu yang di atas ini. Perhatikan di rumput-rumputnya ini ada sampah tidak? Tidak. Terus bunga-bunganya bagaimana? Bunga-bunganya tersenyum, Masya Allah, berarti bermekaran ya bunga-bunganya. Terus yang lihat bagaimana? Yang lihat tamannya ini tersenyum juga ya? Iya, Masya Allah, berarti ini lingkungannya bersih atau kotor ya? Bersih ya? Iya, bersih, hebat. Nah coba sekarang perhatikan gambar yang di bawah. Tuh, bunganya layu, terus bunganya cemberut. Bunganya cemberut. Terus banyak sampah, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini buang sampahnya sembarangan nih, nggak di tempat sampah. Terus bagaimana yang melihat? Yang melihat itu terkejut, tidak suka, ya. Nah berarti lingkungan yang bersih itu pasti disukai oleh semua orang. Dan lingkungan yang terdapat di gambar ini, lingkungan yang bersih, gambar satu atau gambar dua? Gambar satu. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang pilar K4, kebersihan, keamanan, kerapian, dan kesehatan. Dan kita tadi sudah membahas tentang kebersihan. Nah, karena teman-teman sudah menyimak dengan baik, Bunda Tri akan kasih puisi untuk teman-teman ya tentang kebersihan. Ya, ikuti ya teman-teman. Gigi putih dan bersih, bagaikan mutiara, ku sikat bersih 2 kali sehari, malam sebelum tidur, pagi sesudah makan, agar sehat selalu, gigiku indah berseri. Ya, bisa ya teman-teman, nanti diulang-ulang, dipelajari puisi tadi tentang gigi yang bersih. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman video call sama bundanya, bunda gurunya di kelas, nanti bisa, Bunda aku sudah bisa puisi tentang kebersihan gigi putih dan bersih, ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.